pagi hingga pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak mau belajar, Tuhan berkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhir dengan baik. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Kristen, yaitu temanya menjadi pribadi yang dewasa. Oke, yang pertama, kita harus membandingkan sedikitnya 3 sikap hidup kekanak-kanakan dalam sikap hidup dewasa dengan penjelasannya. Yang kedua, mendefinisikan dan menjelaskan konsep kedewasaan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang coba kita baca dalam Efesus 4 ayatnya ke-11. Efesus 4 ayatnya ke-11, coba satu orang bisa baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik penderita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita masuk dalam definisi umum dewasa. Jadi dewasa itu merujuk pada tahap perkembangan fisik dan usia seseorang, besarnya standar dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Kedewasaan juga mencakup aspek psikologis dan emosional seperti kemampuan mengambil keputusan yang baik dan mengelola emosi dengan baik. Kedua konsep ini saling terkait, tetapi kedewasaan lebih menentukan pada kematangan mental dan sosial. Kita lanjut. Dewasa sering diartikan sebagai mencapai usia di mana seseorang dapat bertanggung jawab dan menjalani peran dalam masyarakat. Jadi kedewasaan itu adalah pertumbuhan spiritual, seperti dalam Efesus 4 ayat 13 yang menyatakan pentingnya mencapai ukuran penuh dari Kristus, menunjukkan bahwa kedewasaan itu melibatkan pemahaman iman dan karakter yang menceritakan ajaran Tuhan. Jadi kedewasaan itu adalah kondisi atau tahap di mana seseorang mencapai kematangan secara emosional, mental dan sosial, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan memahami sudut pandang orang lain. Jadi ada example-nya. Yang pertama, mampu memilih antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, memiliki kesepian diri untuk menerima kritik dan siap melakukan perbaikan, bahkan menerima kasih atas kritik yang disampaikan. Jadi hal ini tentu membangun kehidupan baru. Yang ketiga, siap mengakui kesalahan dan membangun kehidupan yang lebih baik sebagai wujud belajar dari kesalahan tersebut. Yang keempat, memandang setiap hal dari sisi yang positif. Tentu hal ini berdampak pada cara kalian yang menindaklanjuti pandangan dan sikap kalian terhadap setiap masalah yang dihadapi. Berpikir dan bersikap negatif justru merupakan peluang untuk kalian semakin maju. Ada beberapa faktor yang dapat menunjukkan kedewasaan. Yang pertama, bentuk fisik seperti usia, rangka tubuh, tinggi dan lebarnya tubuh seseorang. Yang kedua, kemampuan mental, dapat berpikir secara logis, pandai berpertimbangan segala sesuatu dengan adil, terbuka dan dapat menilai semua pengalaman hidup adalah salah satu ciri kedewasaan hidup pada diri seseorang. Yang ketiga, pertumbuhan mental, perasaan simpatik terhadap orang lain atau hal-hal yang paling ia sukai, sekalipun merupakan ciri kedewasaan secara sosial. Jadi yang keempat, emosi. Jika seseorang pandai untuk mengatasi emosinya, maka semuanya tindakan yang dilakukan bukan hanya mengandalkan dorongan nafsu, melainkan ia telah menggunakan akalnya. Yang kelima, pertumbuhan spiritual dan moral. Seseorang yang telah berkembang pertumbuhan spiritual dan moralnya akan lebih pandai dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan hidup yang menimpa hidupnya. Yang keenam, belajar bertanggung jawab. Seseorang yang dewasa tidak lagi bertanggung jawab. Mereka harus memahami bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi dan mereka siap untuk menanggungnya. Jadi di sini ada beberapa hambatan yang menjadi dewasa. Yang pertama, rasa tidak aman, takutnya menerima kritik atau pandangan negatif dari orang lain. Pasti kalian pernah merasakan hal ini. Yang kedua, ego. Ego itu sulit untuk mengakui kesalahan atau kekurangan diri. Yang ketiga, ketergantungan pandangan orang lain. Memiliki kebiasaan tergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, emosi yang tidak stabil. Mudah terpancing emosi dalam situasi yang menantang. Jadi di sini mengapa menjadi dewasa itu penting?
ketergantungan kepada orang lain. Nah, jadi menjadi pribadi yang dewasa itu penting untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang, harmonis, dan sukses. Karena kedewasaan itu memungkinkan seseorang untuk memahami hubungan yang lebih sehat, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Jadi di sini ada manfaat untuk menjadi dewasa. Yang pertama, hubungan yang lebih baik. Kemampuan untuk memahami dan menghargai orang lain itu menciptakan hubungan yang lebih sehat. Yang kedua, pengambilan keputusan yang bijak. Kedewasaan membantu dalam membuat keputusan yang berdasarkan logika dan akal sehat. Yang ketiga, kemampuan menghadapi masalah. Orang dewasa harus mampu menyikapi setiap masalah dengan tenang dan mengambil solusi yang tepat. Jadi kita harus belajar dari manfaat untuk menjadi dewasa. Yang berikutnya, membandingkan sikap kekanak-kanakan dengan sikap orang dewasa. Yang pertama, selalu mengandalkan orang lain. Yang kedua, lebih sering mengomel. Yang ketiga, mengelak bila bersalah. Yang keempat, menuntut perhatian. Yang kelima, tidak peduli pada orang lain. Yang keenam, kurang romantis. Jadi dari keenam hal ini kalian harus belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih dewasa. Jangan terus-terusan kalian mengandalkan orang lain, atau ketika disuruh kalian sering mengomel, karena kalian sudah masuk dalam usia yang dewasa. Kalian juga ketika dikasih tanggung jawab, kalian harus melakukan tanggung jawab itu. Jangan kalian mengelak ketika disuruh. Yang berikutnya, sikap hidup orang dewasa. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang lain dalam berteman. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalian itu harus saling mengasihi satu sama lain. Jangan ketika Erik kenal Sisko lebih dekat, jadi Erik itu bertemannya hanya sama Sisko saja. Tetapi di sini kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang dewasa itu kita tidak boleh membedakan orang lain dalam berteman. Jadi kita itu ketika berteman jangan memandang orang lain, tetapi kita harus anggap siapa yang ada di sekitar kita itu adalah saudara kita sendiri. Yang kedua, menunjukkan kepedulian. Jadi menjadi seorang anak yang dewasa itu kita harus punya rasa peduli terhadap sesama. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi setiap tugas yang diberikan oleh guru itu kalian harus mengerjakannya tepat waktu. Jangan ketika hari ini tenggat waktunya baru kalian kerjakan. Tetapi kalau sudah diberikan tugas dari hari-hari yang lalu, kalian itu harus mengerjakan tugas itu di hari yang sama juga. Jadi yang keempat, jika menyiapkan pasti dilakukan. Itu tadi kita sudah jelaskan. Yang kelima, jarang mengeluh, tidak gampang marah. Kalian itu harus menjadi anak-anak yang dewasa, tidak boleh gampang marah, karena kalian itu masih dalam proses pertumbuhan. Jadi kalian itu ketika seseorang berbicara dengan kalian, kalau kalian tidak terima, tapi kalian itu harus belajar sabar. Kalian tidak boleh gampang marah. Oke, selanjutnya, Allah telah memanggil semua orang agar memiliki kesadaran diri. Allah juga merindukan agar semua orang bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap Allah untuk membangun kehidupan yang makin dewasa dan berkualitas. Semua orang harus rela melepaskan perilaku lama yang buruk, mengembangkan diri dan membangun kehidupan baru. Jadi adik-adik, kalian itu bersyukur di mana Tuhan telah memanggil kalian di tempat ini untuk membentuk dan mengubah karakter kalian. Jadi apa yang kalian pelajari di tempat ini, kalian harus melakukannya. Jangan kalian melakukan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi dalam materi hari ini yang sudah kita pelajari, apa yang kalian pahami tentang kedewasaan hidup. Yang kedua, bagaimana kalian mengembangkan hidup agar bertumbuh menjadi dewasa dan berkualitas. Yang ketiga, apa saja tantangan kedewasaan hidup sehingga seseorang bisa bertumbuh dengan baik. Yang keempat, bagaimana cara kalian memahami dalam Efesus 4 ayat 11 yang sudah kita baca tadi, dalam kerangka membangun kedewasaan hidup kalian. Jadi keempat pertanyaan ini kalian harus pelajari apa yang kalian pahami tentang kedewasaan hidup. Jadi ketika menjadi dewasa, kalian itu harus memikirkan baik-baik apa yang kalian pelajari dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian keluar dari tempat ini nanti. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita masuk dalam aplikasi kebenaran. Jadi di sini ada aplikasi kebenarannya.
kalian sendiri, yang dimana kita harus menjadi pribadi yang dewasa, berarti kita harus mampu berkomunikasi dengan jujur. Maka dari itu penting untuk kita memiliki kesadaran diri yang merupakan langkah awal untuk memahami kebenaran dan